Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Zai Production Channel. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi asam dan basa, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video pendapat atau argumen dari beberapa teman saya tentang asam dan basa. Simak video berikut ini. Ciri asam itu apa? Oh, ciri asam itu yang pertama rasanya asam. Oh, asam ya kak? Iya, asam kayak akang. Ini rasanya asam. Oh, asam ya kak? Iya, asam kayak akang. Iya, asam kayak akang. Kalau basa itu contohnya kayak sabun, licinnya. Isi kak? Iya. Ada apa kak? Boleh tanya cek kak? Iya, apa kak? Ikut kak, aduh asam cek kak. Iya. Aduh basa. Apa yang kak ketahui jual asam kak? Kalau asam tuh mungkin menurut lo yang ini rasanya asam. Kalau basa tuh apa nak? Misalnya ada orang mandi hujan tuh basah-basahnya mah. Kalau basa tuh apa nak? Misalnya ada orang mandi hujan tuh basah-basahnya mah. Isi kak? Boleh lupa tanya cek kak? Ya, Liko kak. Apa yang kakak ketahui dari ciri-ciri asam tuh kak? Asam rasanya asam, mengubah kertas lakmus merah jadi biru, merah jadi biru. Nah, kalau basa apa yang kakak ketahui kak? Basa rasanya pahit, mengubah lakmus biru jadi merah. Itulah beberapa pendapat dari teman-teman saya tentang asam dan basa. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih asam dan basa itu? Asam itu mempunyai ciri yang pertama, yaitu rasanya asam. Yang kedua, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, di mana asam itu mempunyai pH kecil dari 7. Nah, sesuai dengan teori, ada beberapa pendapat ahli tentang asam dan basa. Pendapat dari ahli yang pertama yaitu Arrhenius, di mana Arrhenius mengatakan bahwa asam itu merupakan zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+. Sementara untuk basa, apabila dia dilarutkan ke dalam air, maka ia akan melepaskan ion OH-. Contohnya di sini yaitu H2O. Jika dihasilkan, maka menghasilkan H+ ditambah OH-. Nah, selanjutnya pendapat ahli yang kedua yaitu dari Bronsted-Lowry, di mana kata Bronsted-Lowry yang dikatakan asam yaitu ia membentuk ion H+. Sedangkan untuk yang basa yaitu ia membentuk OH-. Nah, pendapat ahli yang ketiga yaitu menurut Lewis, di mana asam itu dia akan memberikan akseptor atau pasangan dari elektron. Nah, sedangkan yang untuk basa dia akan mendonorkan pasangan dari elektron tersebut. Nah, yang keempat itu ada Boyle, di mana kata Boyle, asam itu suatu asam bisa merubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Sedangkan yang basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, dari pendapat ahli tersebut bisa kita ketahui bahwa ciri-ciri dari asam itu yang pertama dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, memiliki pH kecil dari 7. Yang ketiga, mempunyai rasa asam. Nah, sedangkan basa yang pertama mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang kedua, pH-nya itu besar dari 7. Yang ketiga, yaitu mempunyai rasa pahit atau licin di kulit. Contohnya yaitu sabun. Nah, dari ciri-ciri tersebut tadi kalau asam pH-nya itu kecil dari 7, sementara yang basa pH-nya besar dari 7. Di manakah kita bisa mengetahui pH dari asam itu kecil dari 7
dan pH dari basa itu besar dari 7. Nah, di mana di dalam asam dan basa mempunyai rumus yang menentukan suatu pH. Nah, cara untuk menentukan pH, yang pertama kita bisa dengan menggunakan indikator. Yang kedua dengan menggunakan trayek pH. Untuk rumus mencari pH, kita bisa menggunakan rumus yang pertama pH sama dengan min log konsentrasi H+. Yang kedua, untuk mencari pOH, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, bisa kita lihat dari contoh soal berikut untuk menentukan pH dan pOH-nya. Contoh soal pertama yaitu tentukan pH dari suatu larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10⁻⁴ molar dengan tanpa bantuan alat hitung kalkulator. Nah, cara untuk menentukan pH dan pOH dari suatu larutan yang kita ketahui terlebih dahulu konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁴. Nah, di mana rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi min log kali konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+-nya itu 10⁻⁴. Jadi min log 10⁻⁴. Nah, hasilnya adalah 4. Contoh soal berikutnya yaitu suatu larutan diketahui memiliki pH sebesar 4,5. Tentukan pOH dari larutan tersebut. Untuk pertama, kita ketahui bahwa pH-nya sebesar 4,5. Untuk menentukan pOH, dua rumus yang bisa kita pakai. Di mana yang pertama pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, rumus yang kedua yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi pOH sama dengan 14 dikurang pH. pH-nya kita ketahui 4,5. Jadi 14 dikurang 4,5 hasilnya sama dengan 9,5. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Nah, untuk video kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan nantikan video berikutnya. Ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.